Pemirsa, video perpeloncoan mahasiswa senior kepada junior viral di media sosial. Pihak Universitas Halu Oleo pun telah merancang opsi sanksi terhadap pelaku perpeloncoan tersebut. Apakah ini? Inilah aksi perpeloncoan yang dilakukan senior kepada junior Universitas Halu Oleo di Pantai Nambo, Kota Kendari. Video ini viral di media sosial dan menuai beragam komentar. Sementara itu, pihak kampus menyatakan tidak bertanggung jawab dan tidak akan memberikan pendampingan hukum jika kasus ini masuk ke ranah pidana. Sanksi kepada mahasiswa yang melakukan perpeloncoan masih akan dikoordinasikan pihak kampus berdasarkan aturan universitas. Staf ahli hukum Universitas Halu Oleo Laode Sarjon mengatakan sanksi tersebut nantinya akan diberikan sesuai dengan hasil temuan pelanggaran yang dilakukan oleh para mahasiswa. Di sana ada opsi teguran tertulis, ada opsi skorsing, ada opsi drop out. Tapi saya kira prosedur apakah sanksi mana yang dipilih itu dilakukan secara berjenjang. Sebelumnya beredar video perpeloncoan mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Halu Oleo saat melaksanakan latihan dasar kepemimpinan. Aksi ini pun mendapat sorotan publik setelah viral di media sosial. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Joko Chandra dituntut 4 tahun penjara terkait suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung serta penghapusan nama Joko Chandra dari DPO Migrasi dan Red Notice. Terdakwa Joko Chandra mengaku ditipu dan dikorbankan oleh Jaksa Pinangki. Tuntutan 4 tahun penjara kepada terdakwa Joko Chandra berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Joko Chandra didakwa memberikan suap kepada Pinangki Sirna Malasari untuk pengurusan fatwa Mahkamah Agung lewat Kejaksaan Agung agar putusan PK kasus pengalihan hak tagih CSI Bank Bali dengan pidana penjara 2 tahun tidak bisa dieksekusi. Joko juga didakwa menyuap 2 jenderal polisi melalui pengusaha Tommy Sumardi. Hal ini untuk mengupayakan namanya terhapus dalam daftar Red Notice. Penjara selama 4 tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan di hutan, di rumah tahanan dan denda sejumlah 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Saya ini ditipu, ya kan? Mereka datang jualan ke Malaysia kepada saya. Yang proaktif itu mereka untuk melakukan serangkaian konsep. Ya. Jadi Bapak merasa sebagai korban gitu ya Pak ya? Ya memang saya dikorbankan. Mestinya harus mereka berani menuntut bebas saya. Pemirsa, sejumlah pegawai Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur dihisteris saat divaksin COVID-19. Pegawai kejaksaan tersebut mengaku takut pada jarum suntik. Tingkah seorang pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro yang ketakutan saat disuntik vaksin COVID-19 ini mengundang tawa pegawai dan tenaga medis. Ia sempat histeris dan enggan divaksin setelah didampingi teman-temannya. Pegawai kejaksaan yang mengaku takut jarum suntik ini akhirnya bersedia divaksin COVID-19. Kenapa takut suntik? Saya takut jarum banget. Kenapa? Takut jarumnya. Oh, sudah lama nggak pernah suntik atau gimana? Enggak pernah. Selama ini nggak pernah sakit disuntik itu? Enggak pernah. Sedikitnya terdapat 3 orang pegawai dan staf Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang fobia dengan jarum suntik. Dalam vaksinasi COVID-19 pertama ini, 80 orang mengikuti vaksinasi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Tidak terima terjaring razia masker, seorang pria pengendara motor di Ciracas, Jakarta Timur melawan petugas. Akibatnya, pelanggar yang melawan petugas mendapat pembinaan. Kalian ini nyusahin, COVID itu nggak ada. Kata siapa? Kata gua. Adu mulut antara pelanggar protokol kesehatan dengan petugas tak terhindarkan. Bahkan pelanggar juga mengucapkan dirinya tidak percaya COVID-19.
Dia bawa silakan. Tidak, ikut saya. Kamu, kenapa Pak? Saya masyarakat, kenapa? Saya punya hak. Pria pengendara sepeda motor ini melawan petugas lantaran tak terima saat hendak diberikan sanksi. Pelanggar terjaring razia masker di Jalan Tanah Merdeka Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Petugas pun melakukan penelusuran guna memberikan pembinaan terhadap pelanggar yang melawan petugas. Pelakunya tidak bermasker. Terus dari Bapak Kepolisian Babinsa ngasih pengarahan, Bapak yang pelakunya malah ngotot, tidak percaya COVID. Tentunya dari petugas sudah membuat edukasi-edukasi yang bersifat pembinaan. Tapi memang pelanggar sendiri memang susah diingatkan. Dalam pelaksanaan tugas itu sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu kegiatan Jakarta bermasker. Nah, ketika ada warga yang tidak bermasker, kita kasih masker. Pada saat itu kita kasih masker juga nggak mau. Dalam razia yang digelar petugas gabungan, sedikitnya 10 pengendara sepeda motor terjaring razia lantaran tidak mengenakan masker. Petugas meminta agar seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna menekan angka penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga siang tadi masih tercatat jumlah penambahan sebanyak 7.264 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan penambahan yang tercatat di data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, total kasus terkonfirmasi sebanyak 1.361.098, sementara 1.176.356 di antaranya telah sembuh dan total yang meninggal dunia mencapai 36.897. Pemirsa, Wali Kota Bukit Tinggi Herman Safar mewajibkan seluruh aparatur sipil negara Muslim melaksanakan salat subuh berjamaah setiap Jumat pagi. Kebijakan Wali Kota yang baru dilantik ini mulai berlaku pada Jumat 5 Maret hingga masa jabatannya berakhir 2024 mendatang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews Sore. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Davi Pratama. Dan saya Anissa Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Dalam apel gabungan di halaman gedung Balai Kota pada 1 Maret lalu, Wali Kota Bukit Tinggi yang baru, Herman Safar, menyampaikan kebijakan sholat subuh berjamaah bagi ASN. Dalam instruksi Wali Kota tersebut, subuh berjamaah setiap Jumat pagi mulai dilaksanakan pada Jumat 5 Maret besok hingga tahun 2024. Pada hari pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah, Wali Kota Herman Safar juga akan menggeser jam masuk kantor dan jam masuk sekolah. Subuh berjamaah. Ada kegiatan dan budaya yang kami ubah sedikit. Saya sudah berdiskusi dengan Bapak Sekda bahwa setiap hari Jumat nanti sampai dengan 2024 kita wajib menyelenggarakan subuh berjamaah setiap hari Jumat.